Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Pada sahabat pembelajar semua dimanapun berada, terutama pada sahabat-sahabat Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pada kali ini kita akan membahas satu topik persoalan yang lagi booming juga, berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kemampuan kompetensi sosiokultural kita bersama. Sebagai aparatur sipil negara, kita mempunyai beberapa peran pokok. Salah satunya adalah mempererat kesatuan persatuan bangsa. Di sana aparatur sipil negara harus bisa menjaga bagaimana damainya masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sayangnya beberapa konflik sosial masih juga terjadi di lingkungan kita, termasuk juga dilakukan oleh sebagian kecil dari para aparatur sipil negara. Konflik beragama, penggerebekan tempat ibadah, dan konflik-konflik yang lain bisa juga dilakukan dan terjadi di tempat kerja masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu membangun satu strategi mendesain bagaimana kompetensi sosiokultural itu terbangun di tengah-tengah aparatur sipil negara, terutama kepada kita insan di Kementerian Hukum dan HAM. Telah hadir bersama kita pada hari ini adalah Ibu Wiharyani. Beliau ini pakar. Nah, ini kita bilang pakar karena menyelesaikan S3 doktoralnya ini di Universitas Indonesia di bidang kriminologi. Nah, jadi ini para ahli-ahli kriminal ya, ini sudah bisa diteliti oleh Bu Wiharyani ya. Selamat datang Bu Wiharyani. Selamat datang. Ya. Salam pembaharuan. Ya, salam pembaharuan para sahabat insan semua. Jadi Ibu Wiharyani ini menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Indonesia. Beliau mengangkat satu topik disertasi berkaitan dengan hate speech, ujaran kebencian. Jadi kalau kita bisa menyebut ini Bu Wiharyani, Bu Dr. Wiharyani ini adalah ahlinya hate speech. Ahli membuat konflik jadinya. Ahli membuat konflik. Oke, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih atas kehadiran di podcast kami, Bu, di podcast Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Oke, langsung saja gini, Bu. Kita menghadapi beberapa konflik sosial. Ada di Pamulang kemarin, dekat kantornya Bu Yani ya, di kampus itu, ada sejumlah mahasiswa yang melakukan doa atas keyakinan agamanya, doa Rio lah gitu. Yaitu digerebek oleh RW dan sejumlah masyarakat di sana. Kenapa? Karena melakukan doa di luar agama yang diyakini mayoritas. Kita juga sering mendengar bagaimana konflik antara masyarakat setempat dengan Ahmadiyah, Syiah. Bahkan di lingkungan kerja bisa jadi ada konflik antar suku, Jawa, Batak, Sunda, terus yang lain-lain gitu. Nah, kira-kira konflik sosial di masyarakat yang terjadi itu menyangkut dengan beberapa hal, perbedaan dan lain-lain. Kira-kira kalau dalam perspektif kriminologi, mengapa sih konflik itu masih sering muncul di tengah masyarakat? Oke, pertanyaannya adalah kenapa konflik itu masih muncul di masyarakat? Kalau nggak ada konflik ya nggak hidup lah. Yang jelas ketika konflik itu berjalan pasti akan ada sebuah perbedaan. Oke. Betul nggak? Kira-kira. Betul. Karena suami istri konflik karena beda kan? Karena beda. Laki dan perempuan. Betul. Sehingga biasanya kalau sudah menyangkut perbedaan itu akan terbentuk konflik, dibenturkan dengan konflik. Dan kenapa ada? Sebenarnya perbedaan itu tidak perlu terlalu besar menjadi konflik apabila ada kesadaran dan pengertian saling memahami, paham satu sama lain. Oh, dia sukanya ini, saya sukanya ini. Yang penting paham. Cuma bedanya tidak memaksakan satu dengan yang lainnya, sehingga saling memahami perbedaan tersebut. Untuk bisa mencapai ke situ, maka perlu sebuah penguatan, disebut penguatan kemampuan sosiokultural. Betul Mas sih? Iya, kita kan mengenal dua istilah ya, sosiokultural atau sosial kultural. Ya, ada sosiokultural, ada sosial kultural. Jadi kalau mendefinisikannya kira-kira gimana itu? Sosial kultural itu, kita nyebutnya gimana enaknya? Sosiokultural atau sosial kultural? Kalau kita lebih prefer kepada mayoritas, kebanyakan orang ketika bicara kemampuan berarti sosiokultural. Nah, itu kan berasal dari dua kata ya, dari sosial dan
kultural. Kultural. Ketika bicara sosial berarti bicara kepada kegiatan atau aktivitas masyarakat Betul. yang secara keseharian membentuk polanya mereka. Iya. Kultural lebih kepada bagaimana cipta rasa karsa dari seorang manusia atau individu sehingga membentuk pola sebuah masyarakat menjadi hal yang sama. Jadi dua itu digabungkan, satu karena saling membutuhkan satu sama lain. Sosialnya sebagai manusia, yang satu lagi karena dia punya rasa cipta dan karsa dibentuk sehingga akan membuat sebuah produk, biasanya sosial kultural itu budaya, bahasa, agama secara nggak langsung ya, dan etika, serta ada beberapa lagi diantaranya adalah adat. Jadi kalau bisa dipersepsikan, saya salah atau tidak mengasumsikan ini? Mungkin kan Bu Yani dari BPSDM ya, BPSDM yang ada di Jawa Barat. Balai Diklat ini ada di Jawa Tengah. Yang Jawa Tengah, Semarang ini orang Jawa itu. Sunda dan Jawa itu kan kalau dalam apa itu? Kita nyebutnya mitologi kira-kira ya, atau historiografinya. Itu kan Majapahit lawan Sunda. Gitu. Itu konflik. Ya. Apakah itu berarti memungkinkan juga terjadi konflik gitu antara saya dan Bu Yani? Ini kita punya kalau dari sosiokultural. Iya, itu pasti dong. Secara sejarah juga kita pasti sudah tahu ya. Ada beban psikologis. Ya? Ada beban psikologis. Namun makin kesini sebuah masyarakat akan makin memahaminya bahwa kita sama-sama punya kepentingan nih. Saya bilang tadi, kalau satu sama lain kepentingan saling bertautan, membutuhkan. Hal itu tidak akan terjadi gitu. Karena jadi lebih kepada kompetensinya adalah memahami Anda punya apa, saya punya apa. Ayo kita gabungkan, kita sinergikan. Nah, sehingga itu tidak akan terjadi itu konflik tersebut. Nah, kalau kita lingkungan kerja itu tadi kan beban psikologis ya. Beban psikologis kebetulan saya Jawa. Kalau nyebut nama Wi Haryani itu kan nggak tahu itu Jawa atau enggak, itu Wi kan. Bisa jadi turunan Cina itu kan, ada Wi gitu. Margawi. Saya kan nggak tahu ya itu ya. Nah, bisa juga kan di lingkungan kerja itu kan ada suku-suku berkumpul itu. Bisa jadi ada Batak, ada Bima, ada orang dari Kuningan, ada Jawa. Itu kan bisa jadi memunculkan ketidakharmonisan di lingkungan tempat kerja. Kira-kira bagaimana strategi supaya keberbedaan itu bisa menjadi satu kekuatan yang dahsyat gitu loh. Nah, itu kira-kira seperti apa itu? Karena ada potensi yang sangat rentan terjadi konflik kan karena perbedaan. Karena perbedaan ya. Yang pasti ya harus kita menyadarkan diri kita sendiri terhadap keberagaman tersebut gitu. Baik dari keberagaman agama, sehingga kita menumbuhkan toleransi. Toleran itu kan, toleran berarti kita lebih kepada mengenyampingkan akhirnya diri kita dan kita lebih mengedepankan orang lain, itu toleran. Jadi toleransi, serta kita harus bisa menjaga kesetaraan. Jangan sampai kita yang merasa mayoritas maka akan menindas yang minoritas. Tidak dipungkiri sih sebenarnya, apalagi kita sebagai ASN ya, mayoritas itu memiliki keberagaman terbanyak. Betul nggak Pak? Betul. Tapi satu sisi kita punya fungsi tadi yang pertama di awal pengantar, pemererat dan pemersatu bangsa. Nah, kompetensi ASN tersebut tadi ketika tahu ada keberagaman bukan berarti bahwa keberagaman itu bentuk chauvinisme. Sekarang lagi banyak mayoritas. Bahasanya chauvinisme ya. Ya. Bukan lagi fanatis ya. Bukan lagi chauvinisme. Ya, lagi banyak mayoritas suku A gitu. Maka yang mendominasi suku A. Justru itu yang harus kita hilangkan gitu. Jangan sampai apalagi menyebut gerbong-gerbong kan. Ada gerbong baga ini ya. Bekasi gitu. Iya, gerbong Bekasi, gerbong Tangerang. Jadi lebih baik kita penyadaran terhadap diri kita sendiri akan ada keberagaman tersebut. Sering-sering bergaul dengan masyarakat yang majemuk. Betul nggak? Betul. Semakin kita majemuk, secara nggak langsung nilai dari diri kita, kesadaran kita terhadap keberagaman akan terpupuk gitu.
Itu yang kita heran begini, ketika mengamati di lingkungan Balai Diklat ya, orang itu bisa bersatu karena satu selera ternyata itu, makannya sama-sama di warung Tegal. Nah, benar satu itu. selera. Itu betul. Padahal itu ada orang dari Nias, ada orang dari Jawa, betul. ada orang dari Batak, Iya. tapi ada satu kepentingan, penghematan. Ketika kepentingan sama-sama hemat, dia akan bersatu kan, gitu Iya. sudah. Nah, yang muncul kan kemudian gini, bukan lagi soal perbedaan suku dan asal, tapi sekarang ternyata ada generasi. Ada kan generasi tua lah gitu, walaupun saya berambut putih ini kan, tapi gennya bukan gen tua ya. Ada kita kenal gen Z gitu lah. Nah ini kan seringkali kita ada keterkejutan antar gen. Nah keterkejutan antar gen ini kan berarti perbedaan yang kita sudah meninggalkan perbedaan terkait dengan bahasa, karena kita udah satu bahasa. Betul. Kita udah melewati lintas suku karena kita sudah menyatakan diri insan pengayoman misalkan. Tapi ternyata kita ada satu lompatan keterkejutan budaya, itu adalah lintas gen. Jadi ketika ada gen A, B, C gitu kan, tua-tua yang paling tua kan ya, ketemu gen X, ketemu gen Y dan Z gitu. Ini gimana itu cara meredam konflik antar gen sih? Antar gen apa gen sih? Antar gen ya. Iya, kalau antar gen sudah berkonflik nanti jadi kayak gen Z ya. Iya. Gen Z. Karena ini kan dulu yang sekarang yang menjadi perlu penguatan sosiokultural yang tadi disampaikan. Sosial, ini kan sosial ini kan. Betul, Fenomena sosial kita kan generasi X, Z itu dan Z itu. Iya. X, Y, Z. Nah ini sosial. Nah mereka mempunyai budaya tersendiri. Misalkan saya harus mengikuti juga kan bagaimana pola komunikasinya generasi Z itu. Iya, Dia betul tidak mau sekali. diperintah lewat lisan gitu. Mereka akan lebih mudah melakukan tuh kalau di WA gitu. Di kan. WA, Di WA betul, dengan di emotion. Iya, emoticon-emotikannya lah. Emotion yang kadang malah kita baca sendiri, ketawa sendiri gitu. Betul sekali. Alay-alaynya. Tapi itu lebih cepat untuk mereka respon Iya, pahami. karena mereka memiliki bahasa sendiri. Kita pun generasi Iya. X atau generasi milenial juga punya bahasa sendiri. Nah gitu. itu kalau dalam perspektif pengembangan manajemen atau kompetensi sosiokultural itu kira-kira yang seperti apa itu terobosan peningkatan kompetensinya gitu. Perobosan peningkatan di antara generasi tersebut Iya, ya. Ada perbedaan di antara generasi tersebut ya, jelas di antara generasi boomers, generasi X, generasi Z. Itu mereka sama-sama manusia nggak? Manusia. Iya, Oke, kalau- berarti tapi bisa kita jadi cari persamaan dong, sama-sama manusia manusia yang kan. benar manusia atau manusia robot kan kita nggak tahu. Karena kita kan sering mendengar gini, ada pegawai itu pegawai administratif, ada Iya. pegawai pemikir gitu loh. Iya. Ada juga pegawai perasa kan gitu. Sudah nggak kerja, nggak Iya. mikir, pakai rasa gitu kan. Ada yang satu itu dia kerja berdasarkan instruksi, tapi nggak mikir kan gitu. Jadi itu tipikal tipologi. Nah, kamu bagian yang mana? Nah, saya lagi mikirin orang ini. Berasa. Sahabat pembelajar, jadi kita punya tipologi ini di dalam lingkungan kerja kita kan, bahwa ada pekerja itu memang pekerja yang robotik. Jadi kalau teman-teman sahabat-sahabat semua itu bekerja hanya karena instruksi, itu sebetulnya Seperti kayak robot, robot gitu. betul. Nah yang kedua ada pekerja yang bekerja itu dia pakai Dengan rasa, perasaan, ya. jadi nggak dikerjakan tapi dirasakan tok gitu kan. Ya nggak jadi, akhirnya apa yang terjadi? Gibah berjamaah. Gibah berjamaah Nah yang ya. ketiga itu ya pemikir, sayangnya dia yang mikirin aja, Iya. jadi kebanyakan pikiran gitu. Betul Nah, sekali. akhirnya kan kita butuh itu. Bisa jadi orang bekerja itu kan kita manusia ya. Manusia itu kan kerjanya ya pakai pikiran, Betul. pakai rasa, ya Benar. pakai instruksi. Nah Betul. kira-kira kalau kita mendesain pola pengembangan kompetensi sosiokultural ini yang kayak gimana gitu Bu? Yang pasti jelas adalah meningkatkan etika kepedulian. Oke. Ketika dia pakainya perasaan, ya kita harus peduli dengan perasaan dia. Oke. Ketika dia berpikir terlalu banyak berpikir, berarti kita mau nggak mau harus peduli atas pemikiran dia. Jadi etika kepedulian itu wajib untuk dikembangkan atau didorong. Logikanya ketika kita sama-sama manusia, berarti kita harus menguatkan diri kita terhadap nilai kemanusiaan. Oke. Perasaan nilai manusia loh. Iya. Berpikir nilai manusia juga nggak? Iya. Iya kan? Ketika orang nggak berperasaan dan tidak berpikir, itu kira-kira apa?
Ya, kayak Setan. Saya nggak tahu ya, hewan itu punya perasaan tapi nggak punya pikiran. Nah, betul. Kalau tadi bilang setan itu apa itu? Aku jadi setan. Karena sekarang lagi trennya itu film-film setan kan, ya, film-film setan. Dan setan bisa mengungkap itu Betul. kejadian-kejadian kriminal itu. Oke, saya sangat tertarik sekali itu etika kepedulian, ethics of care ya. Jadi kita itu perlu care. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu itu berarti membayangkan diri kita seperti apa terhadap orang lain. Terhadap gitu, orang lain. Ya. Misalkan tim-tim yang bekerja di sini ini, baik kameramen itu, mungkin lagi memikirkan istrinya yang hamil tua gitu kan, yang ngatur audio mungkin lagi memikirkan ini tanggal tua kan, beda lagi kan. Beda lagi, Nah, benar. atau mungkin saya sendiri ini kan memikirkan ini kan, memikirkan apalah itu kan kita perlu membayangkan gitu ya. Nah, kepedulian itu kalau dalam konsepsi sosiokultural itu kira-kira bisa dikembangkan yang bagaimana kira-kira? Tergantung kepada ketika bicara tentang kompetensi sosiokultural berarti lebih kepada profesiensi dari sosiokultural tersebut. Tingkat kemampuan dari sosiokultural seseorang tersebut terhadap sosiokultural. Jadi ketika bicara profesiensi berarti lebih kepada levelingnya. Oh, bisa di ini ya, indikator pengukuran tahap. Betul, level. betul, lebih kepada indikator levelnya. Level. Jadi kalau bicara cara mengembangkan dari etika kepedulian, ya kita nggak bisa dong menyamakan antara levelnya tadi level A, B, C, D, disamakan semuanya. Kamu harus peduli terhadap ini, kamu harus peduli terhadap ekonomi, karena berbeda levelingnya, apalagi di kompetensi sosiokultural. Sehingga dalam pengembangannya itu etika kepedulian ya leveling. Ketika Anda berada di pelaksana berarti terkait dengan kompetensi sosiokulturalnya adalah di level 1. Apa saja di level 1? Nah, coba dicek, dibuka. Levelnya sampai dengan memahami biasanya. Di level 2 lebih kepada di atasnya pelaksana. Bisa jadi jabatan fungsional pertama. Apa di situ? Kalau sudah di pertamanya memahami berarti di situ adalah dasar. Paham sama dasar beda dong. Ketika sudah paham hanya memahami aja. Oh, ada beda ya agama. Ketika di level 2 dasar berarti oh, kalau sudah beda berarti kita terima perbedaan itu. Jadi level ketiga lebih kepada yang medium. Nah, medium ini siapa? Ya sifatnya mungkin pengawas, administrator. Yang keempat lebih ke level skala jabatan fungsional yang madya. Dan yang kelima adalah yang utama gitu. Jadi berbeda-beda Pak. Kita nggak bisa menyamakan dipukul semua rata. Treatmentnya beda ya. Treatmentnya berbeda. Maka kalau membayangkan ada 5 level ini berarti ada pelatihan level 5. Bisa pelatihan dasar. 3 dong, 3. Tetap 3. Padahal tadi levelnya 5 kompetensi kan? 5 level kompetensi. Namun kalau ketika ditarik menjadi pelatihan kan tidak mungkin 5-5-nya dong. Skala 1 sampai 3 bisa jadi hanya 1 sampai 2 skala di dasar. Nah, kira-kira kalau kita masuk nih konsep pelatihan. Ini kan kita bisa tahu tadi sebutkan ya bahwa sosial kultural itu ada sosial dan kultural. Kalau menyebut sosial kan ada masyarakatnya. Betul. Masyarakat bisa jadi adalah masyarakat yang punya agama, masyarakat yang punya adat, masyarakat yang punya tradisi melekatnya, dan kultural itu mereka udah punya identitas kultural, baik bahasa, identitas simbol-simbol, etika dan seterusnya. Nah, kalau kita jabarkan dengan mengacu ke 3 peran, salah satu 3 peran ASN kan, pemersatu dan perekat persatuan bangsa itu, kira-kira terobosan pengembangan kompetensinya, Bu. Ada bayangan, mungkin ini kan kita lagi mendesain ini, ada bocoran tuh pada para sahabat pembelajar ini, bocoran bagaimana mengembangkan kompetensi sosiokulturalnya gitu. Bagaimana mengembangkannya? Yang paling jelas tadi setiap level itu akan berbeda-beda. Nah, kita lebih mengembangkan ke dalam sebuah komunitas. Komunitasnya. Kalau bisa ketika levelnya pertama dia harus memahami, dia terjunkan dulu ke dalam yang sifatnya majemuk. Pokoknya kumpul bareng. Kumpul bareng, tahu ada perbedaan. Jadi kalau umumnya kan kantor itu apel pagi, apel sore bareng-bareng itu bagian. Itu menjadi bagian salah satu kegiatan. Tapi itu kan belum disadari ya. Belum disadari. Maka sebetulnya ada kepentingan juga kita melakukan apel gitu. Benar. Ya. Jadi apel itu ternyata bagian dari pola pengembangan
dari pribadi bagian dari majemuk. Betul, dari majemuk Ya, kan saling mengenal, saling memahami. Iya. Begitu ketemu ternyata ada yang sakit atau yang apa kan kita jadi tahu. Jadi menimbulkan kepedulian juga. Kalau tanpa apel kita nggak tahu dia kemana ya gitu. Oke. Oke. Nah, itu level yang pertama. Level yang pertama. Jadi level yang pertama mungkin bentuknya bukan pelatihan. Iya. Tapi bisa jadi adalah instruksi-instruksi terstruktur, kegiatan-kegiatan terstruktur di tempat kerja. Bagaimana misalkan pokja kerjanya, kelompok kerja itu digabung dari beberapa banyak komponen, tidak didominasi satu komponen, gitu ya. Betul. Karena seringkali ketika mayoritas itu menguasai terjadilah mayoritarisme. Nah, betul. Apa itu? Menindas yang minoritas, gitu. Dan itu terjadi biasanya. Dan bersyukur ya bahwa sahabat pembelajar semua, tim yang terlibat di dalam podcast Bali Diklat ini itu kita tidak ada minoritas mayoritas. Betul. Karena semuanya minor. Benar. Kenapa semuanya minor? Ada orang Batak ya satu, ada orang Nia satu, ada orang Jawa satu. Kita sengaja satu-satu gitu. Benar. Nah, karena timnya cuma 4 orang, Bu. Itu beda. Kalau udah emang segitu ya udah segitu. Berarti kurang majemuk tuh. Kalau bisa dibuat menjadi lebih majemuk. Sudah punya basis gender minimal 30 dari 4 itu 1 perempuan. Ya kan udah memenuhi ya. 25% ya, kurang 1. Mungkin ada yang agak leha-leha dikit ya. Oke, sekarang ada gini Bu, kalau di tempat lain ya, bahkan saya baca ada peraturan presiden nomor 58 tahun 2023 tentang moderasi beragama ya? Tentang moderasi beragama, bahwa kita ini yang ternyata dalam survei yang dilakukan beberapa lembaga terhadap instansi pemerintah, salah satu yang menjadi polemik, ini kan zaman Pak Presiden Jokowi awal periode kedua pertama itu kan menyebutkan radikalisme ASN, itu kan. Kemudian muncul juga bagaimana aparatur sipil negara itu terlibat di dalam organisasi-organisasi yang radik, Hizbut Tahrir, itu kan, FPI misalkan. Bahkan yang melakukan aksi-aksi penolakan terhadap rumah ibadah atau ketika mayoritas berkuasa, minoritas terhalangi. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan ASN ini harus menjadi, selain dia sebagai role model, maka dia juga harus jadi pelaku gitu. Nah, bagaimana Bu Dokter ini bisa memberikan satu gambaran, mungkin sudah tahu lah di mana sih sebetulnya konsepsi moderasi beragama, kalau dalam regulasinya kan sudah ada peraturan presiden nomor 58 tahun 2023. Ini udah mainstream kan? Karena seluruh instansi, kementerian dan lembaga sampai Pemda dan masyarakat itu harus terlibat. Gambarnya gimana Bu? Kalau dilihat tadi karena masyarakat karena sudah mulai mengarah ke radikal, berarti secara tidak langsung internalisasinya adalah dalam konteks beragama dong. Nggak tahu kenapa ya radikal kok biasanya dikaitkannya dengan agama ya. Saya juga punya satu gambaran. Ketika ada pokja, pokjanya itu 10. Nah, 9 itu muslim, 1 itu non muslim. Itu kira-kira satunya seolah-olah terdiskriminasi. Ada perasaan gitu nggak kira-kira? Enggak juga sih. Kira-kira. Itu mungkin bagian tadi karyawan yang penuh perasaan. Ya, kalau robotik biasa aja gitu kan. Atau sebaliknya begini, ketika satu instansi itu menyediakan tempat ibadah muslim, musola dan masjid, kan nggak tersedia itu gereja, pura, wihara, kelenteng, yang dia punya hak yang sama gitu. Misalkan kami di Bali Diklat Hukum dan HAM, itu kan wilayah kerjanya ada Bali yang mayoritas Hindu. Betul. Bisa diyakinkan bahwa setiap pelatihan itu ada orang Hindu. Itu disediakan nggak tempat ibadah untuk orang Hindu kira-kira? Nah, itu kan kira-kira kalau misalkan instansi yang mainstream yang menyediakan tempat ibadah untuk muslim, harusnya kan diiringi juga kan? Nah, kalau tidak mengiringi berarti kira-kira itu bagian dari tidak moderat nggak kira-kira? Enggak dong. Kenapa kira-kira? Ya karena menjadi komposisi tersebut tidak berarti bahwa ketika keberagaman itu ada majemuk, bahwa kalau ada 5 warna, pernah main puzzle nggak? Iya. Karena hobi saya itu ya menghancurin puzzle ya. Menghancurkan puzzle. Bukan, jangan-jangan ngumpetin salah satu puzzle-nya biar orang nggak ketemu ya. Nah, ketika kita menyusun puzzle, yang akan kita lihat yang mana dulu? Gambar yang mana yang kita susun? Saya itu nggak pernah ngelihat
puzzle itu dari mana. Oke. Tapi saya lihat yang paling jelas rata ininya, paling pinggir ya. Paling pinggir. Iya. Jadi paling rata itu dicari. Iya. Oke. Setelah itu pasti akan mencari apa? Nah setelah itu saya hancurin lagi karena nggak pernah ketemu. Ya susah kalau kayak gitu. Kalau kita pakai logika puzzle, kita pertama kali lihat pasti mendeskripsikan gambaran terbesar. Setuju nggak? Iya, itu awalnya. Awalnya Begitu kan, sih. oh ada warna biru, berarti biru kita kumpulkan Iya. terbesar. Betul nggak sih? Cuman saya itu polanya tidak menyukai apa itu komposisi gambar sih ya. Oke. Saya itu lebih mengimajinasi bentuk tuh. Oh berarti lebih ke arah bentuk Iya, jadi daripada gambar. Itu kan tipikal ya, tipikal orang gitu. Oke, Maka ketika beda-beda ya. Ketika saya membayangkan apa moderasi beragama itu tadi misalkan itu ada tempat ibadah, kita toleransi gitu kan. Seringkali kan saya bertanya juga kepada para pegawai, Anda bersedia nggak dalam satu ruangan dengan yang beda agama? Bersedia gitu. Anda bersedia nggak punya tetangga yang satu agama? Bersedia gitu. Anda bersedia nggak makan bareng dengan yang beda agama? Bersedia. Anda mau nggak memberikan makan kepada yang beda agama? Bersedia gitu. Anda mau nggak di tempat sekitar lingkungan rumah Anda itu dibangun tempat ibadah yang bukan agama Anda? Itu udah mulai beda, Bu. Kenapa bisa beda? Nah, iya itu. Dan itu aparatur sipil negara gitu. Maka ketika saya bertanya juga, Anda setuju nggak ketika satu instansi itu menyediakan tempat ibadah semua agama? Itu orang mikir-mikir juga, Bu. Iya karena lebih kepada preferensi Pak. Padahal kalau dilihat kita gitu. buat kan sama. Misalkan musola kan space 3x2 cukup kan. Nah, 2x3 untuk tempat ibadah Hindu kan bisa juga. Iya. Artinya space itu kan bisa diatur. Oke. Di sini permasalahannya adalah tempat Gimana? atau kita menghormati terhadap apa yang akan dia lakukan. Nah, berbeda dong. Ini kan karena kita bunyinya kan- tempat loh. Kita kan memberikan hak beribadah. Ya, hak berbeda Atau loh. otomatis ada Hak beribadah fasilitas. sama saja tidak memfasilitasi. Kan tadi saya bilang preferensinya seperti puzzle. Nah, Ketika ini- puzzle terbesar itu, Iya. apakah kita akan ngambil yang cari yang sedikit-sedikit kan enggak? Nah, ini kan kita pengen gini lah, Pak. Bahasa mengukur Iya, leveling oke. sosiokultural itu tadi Oke. berkaitan dengan tempat ibadah di lingkungan Betul. kerja. Kira-kira seperti apa gitu kan. Nah, bertambah lagi itu ketika Anda mengucapkan ketika teman Anda bukan muslim kan, ketika teman Anda non muslim mengucapkan selamat Idul Fitri, kita bahagia. Ketika ada non muslim yang Kristen misalkan mengucapkan Natal enggak? Itu mikir-mikir, Bu. Enggak itu gitu. Nah, ketika ada pegawai ini saya harus meleveling kan, karena kita mau mendesain gitu, mendesain sosiokultural. Ternyata ada itu pegawai yang nggak mau ngucapin selamat Natal. Ini kira-kira masuk kategori radikal nggak? Gitu? Enggak dong. Enggak gimana? Ya, Kalau diucapin mau kan? diucapin. Iya, tapi kalau nggak Nah, ini kan harus ada assessment. Ya, berbeda kalau hanya pengucapan saja nggak apa-apa. Kalau mau mengucapkannya dengan memberikan Misalkan kemarin hadiah, gitu ya. kan berbeda dong. Kalau kami kan di Jawa Tengah punya angle ini kan tempat ibadah yang Iya. keren, Keren borobudur lah, itu. heeh. Kita ngucapin selamat hari Waisak santai gitu, ya kan? Saya tanya itu peserta pelatihan, santai gitu. Giliran yang Natal selamat hari Natal, itu kok mikir-mikir, nah ini menjadi satu beban bagi saya ya ketika menyampaikan ini sosiokulturalnya perlu diapakan kalau nggak mau ngucapin selamat hari raya orang. Padahal pegawai itu banyak sekali yang merayakan dengan ibunya, tapi ngucapinnya enggak gitu. Dikat dulu. Nah. Ini kayaknya ya, ngeri nih kayaknya udah. Nah, ini sahabat pembelajar ini menjadi satu PR ya, satu PR. Bagaimana sulitnya gitu. Kita mau mengakses leveling Sulit betul. sosiokultural ketika berinteraksi dengan doktrin. Iya. Kan gitu. Benar. Nah, Baru mau ke arah situ, itu kan doktrin. Iya, itu doktrin kan. Heeh. Nah, ketika doktrinnya beda misalkan, tadi saya jabat tangan nggak ya dengan Bu Yani? Gitu? Enggak. Enggak kan? Iya. Padahal harusnya saya jabat tangan kan? Enggak juga. Kenapa juga saya nggak jabat tangan gitu? Karena mungkin orang sudah memahami. Ketika seorang sudah memahami, oh Pak Hamdan memang tidak sungkan untuk berjabat tangan Padahal dengan saya mau jabat tangan perempuan. loh. Nah, itu yang namanya tadi
tadi itu namanya simpati ya. Nah, simpati berbeda dengan empati. Etika itu kan etika peduli. Peduli itu adalah empati kan, bukan simpati. Ketika saya tadi sudah berpikir, oh mungkin Pak Hamdan agak sungkan kalau berjabat tangan dengan visualnya dia gitu kan, dengan visualnya beliau. Saya sudah menilai gitu. Sebelum saya mau menjawab ya sahabat pembelajar, nih AC-nya ini 16, dingin sekali. Ketika saya jabat tangan saya dingin, itu nanti dipikir saya grogi. Ini tim studio ini sengaja ini settingnya dingin sekali. Jadi gitu Pak, bahwa bukan berarti ketika sebuah keberagaman itu harus dibangun dengan menghormatinya melalui fasilitas, belum tentu. Karena kita akan melihat keefektifan dibangun tersebut. Tapi yang lebih harus dibangun adalah kita menghormati dari perbedaan tersebut. Nggak berarti harus kan ada yang namanya sebuah wujud dari menyadari sama-sama manusia yang perlu untuk menguatkan nilai manusia, kemaslahatan, keadilan. Ketika bicara adil kan nggak mesti harus sama, setuju nggak? Iya, betul. Betul kan? Makanya ketika kita membincang adil itu harus berimbang. Berimbang, ada keseimbangan. Kita punya anak 3 misalkan, uang sakunya nggak bisa dipukul rata. Betul, sesuai itu dengan maksudnya, kebutuhan. sesuai dengan kebutuhan. Tapi gitu, di antara ke beberapa nilai tadi, yang penting adalah tetap taat kepada konstitusi. Itu yang terpenting gitu. Jadi cara berpikir praktek kita terhadap beragama itu ya berbasis kemanusiaan saja, dengan tetap atas dasar konstitusi. Bukan berarti bahwa ketika saya tidak difasilitasi itu menjadi bagian yang memang dia radikal atau kurang menghormati saya. Jadi ini perlu ada satu strategi assessment hasil dari assessment manajemen kompetensi sosiokultural ini, treatment. Betul. Nah, tugas treatment inilah yang kemudian sesungguhnya lembaga-lembaga pelatihan itu menindaklanjuti dengan analisa kebutuhan. Gitu. Iya, asas kebutuhan itu. Analisa kebutuhan. Jadi ketika kita nyebut sosiokultural berkaitan dengan agama, Kementerian Agama dengan Pak Presiden Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden 58 tahun 2023 dengan nama moderasi beragama. Ketika perbedaan itu dari suku, bangsa dan lain-lain, maka kita bisa juga kembangkan dengan wawasan kebangsaan. Nah, berkaitan dengan yang tadi itu stigma, doktrin dan lain-lain, sesungguhnya manusia kan punya asumsi, dan asumsi ini loh yang seringkali itu menjadi curigation gitu bahasa orang ini kan curiga. Gitu. Curiga ini kenapa? Karena di dalam kecurigaan itu sesungguhnya ada mental model. Benar ya? Betul sekali. Mental model itu yang menjadi memainkan perasaan perasaan. Sehingga kalau pegawai yang tadi saya sampaikan ada 3 klaster itu, pegawai yang robot, pegawai yang pegawai yang pemikir, dan pegawai yang pekerja gitu. Itu kan dia punya mental model gitu. Termasuk dengan sosiokultural. Mental model saya sebagai orang Jawa tidak bisa interaksi lepas dengan orang Sunda. Benar. Nah, itu harus dibuang. Kenapa? Karena kita itu bukan lagi soal Sunda dan Jawa, tapi kita Indonesia. Atau sebaliknya mental model kita Muslim dan non-Muslim, itu harus kita buang. Nah, terakhir. Bagaimana sih sebetulnya kita itu menghilangkan rasa benci? Ini terakhir tapi nggak terakhir banget ya. Karena kita satu item pertanyaan tapi bisa kita bedah lagi itu. Ya sahabat belajar, kita diberikan potensi oleh Tuhan, oleh Allah itu kan bisa jadi lebih mulia dari malaikat, lebih kecil daripada setan. Karena kita manusia ya. Pilihan kita kan jadi malaikat atau jadi setan gitu. Atau di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya manusia beneran. Jadi ya kadang setan, kadang malaikat gitu. Nah, di dalam titik itu ada satu nafsu, kalau dalam bahasa kita kan kenal nafsu amarah itu, nafsu kebencian, nafsu yang memancing kita untuk melakukan kemarahan. Kenapa itu Bu? Kira-kira benci kok bisa muncul di antara kita itu? Kenapa benci muncul di antara kita? Yang jelas pasti tadi karena ada perbedaan ya. Ada suatu perbedaan, tapi itu adalah rasa yang manusiawi, rasa suka, tidak suka, rasa sebel, itu manusiawi.
Yang salah itu adalah ketika rasa benci atau tidak suka itu dibesar-besarkan dan dipublikasikan. Bahkan mungkin mengajak orang lain untuk membenci, itu yang tidak benar dan tidak baik. Saya katakan ya, tidak benar dan tidak baik. Sah-sah saja kita nggak suka, sah-sah saja kita benci gitu. Namun tolong itu tidak jadi trigger menjadi perbedaan sehingga berkonflik gitu. Jadi cukup hanya kita yang tahu. Dipendam. Iya, kita pendam aja. Kalau saya mengutip bahasa anak Gen Z, itu kan kita harus keras ke dalam. Betul, keras ke dalam, lunak keluar. Apa itu? Keras sekali kita menahan amarah. Benar. Jadi itu kita maksudnya. Kekerasan itu harus kita jaga di dalam hati kita, tapi kita lemah lembut kepada orang lain. Keras di dalam, lemah di luar. Gen Z. Gen Z. Baik sahabat pembelajar, demikian kiranya bahasan kita secara singkat bagaimana kita akan mendesain pengembangan kompetensi sosiokultural yang secara implisit tadi disampaikan adalah perlu adanya sebuah etika kepedulian. Orang itu bisa jadi benci karena hilang jiwa kemanusiaannya karena dia tidak peduli. Orang bisa jadi suka karena dia sudah membayangkan dirinya itu seperti orang lain. Ketika dia mau melakukan, maka dia membayangkan orang yang akan menjadi objek itu adalah dirinya sendiri. Itulah pentingnya menjadi etika kepedulian untuk mendukung pengembangan kompetensi sosiokultural. Saya Hamdan dan ini Bu Dr. Wiharyani. Kita akan ketemu di bahasan yang lain dan semoga kita senantiasa menjadi insan yang tetap dalam semangat untuk belajar, mendukung corporate university sebagai organisasi pembelajar. Salam pembelajar. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama? Padahal katanya cuma 5 menit.